Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ibu Lutfi di mata kuliah kita. Dan hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar masih mengenai entomologi. Yaitu kalian sudah tahu ya, entomologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Oke. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai morfologi, kemudian siklus hidup, metamorfosis. Nah, sekarang kita akan jauh lebih detail lagi. Kita akan belajar mengenai classification of insect. Jadi kita mempelajari klasifikasi dari serangga. Nah, itu ya. Coba kalian lihat gambar yang di atas. Kalian tahu itu apa? Itu adalah praying mantids atau disebut dengan apa namanya? Belalang sembah. Nah, ini bisa kalian temukan ya di sekitar kalian. Jadi kalian kalau harus jeli ya kalau melihat tanaman ya, biar bisa melihat hewan-hewan seperti ini. Nah, praying mantids ini adalah predator. Nah, kita akan jauh mengenal lebih dalam lagi satu persatu mengenai serangga. Jadi semakin pertemuan kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai serangga ya. Oke, lanjut selanjutnya. Sebentar. Oke, sebelum kita jauh belajar mengenai ordo serangga, kita harus tahu apa sih klasifikasi scientific classification atau klasifikasi itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi klasifikasi itu adalah sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan organisme. Nah, jadi sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan organisme dengan cara apa? Dengan cara kita breakdown itu seperti merinci ya. Jadi starting with the largest group into the smallest group. Jadi mulai dari yang grup yang paling besar disebut dengan kingdom, di sebelah sini ya, kingdom, dan semakin ke bawah itu semakin spesifik. Jadi yang atas itu lebih general, semakin ke bawah itu semakin spesifik ya, disebut dengan spesies. Jadi sistem yang untuk mengklasifikasikan organisme merinci dari yang paling grup paling luas ke yang lebih spesifik lagi yang disebut dengan spesies. Nah, coba kalian lihat ini ada kingdom. Nah, kemudian kita akan belajar sebenarnya serangga itu masuk dalam klasifikasi mana sih? Kingdom apa sih? Phylum apa sih? Oke ya, kita akan belajar. Kalau serangga itu termasuk dalam phylum Arthropoda. Tentunya kingdomnya adalah kingdom Animalia ya, kingdom Animalia, phylum Arthropoda. Jadi ini ya. Kemudian phylum Arthropoda itu dikarakterisasikan mempunyai tubuh yang bersegmen ya. Ada pembagiannya, ada segmentasinya. Mulai dari, kalau serangga sudah belajar ya, mulai dari kepala, toraks dan juga abdomen. Dan juga di situ ada ada ruas-ruasnya ya, jointed appendage. Jadi sudah jelas ya mengenai scientific classification. Mengapa sih harus diklasifikasikan? Tentunya untuk mempermudah proses identifikasi dari organisme. Bentar ya. Oke. Wah, ada call dari ya. Oke, saya lanjutin ya. Jadi ada banyak. Kemudian, nah sebelum kita jauh lebih dalam lagi, kita akan mempelajari mengenai kelas Arthropoda. Ada berapa kelas di dalam Arthropoda itu? Ternyata kelas dari Arthropoda itu ada 5. Yaitu hexapoda atau insecta, chilopoda, diplopoda, crustacea, dan arachnida.
Apa itu? Oke, yang pertama adalah hexapoda atau insekta. Insek itu seperti yang kalian ketahui, dia mempunyai 3 pasang tungkai. Kalau chilopoda itu centipede. Centipede itu lipan. Ini lipan ya. Ciri-cirinya adalah one pair of legs per body segment. Jadi setiap segmen tubuhnya itu ada 1 pasang tungkai ya. Kalau diplopoda atau millipede, ini dia adalah kaki 1000, jadi beda ya, lipan dengan kaki 1000. Kalau diplopoda atau millipede itu adalah 2 pairs of legs per body segment. Jadi ada 2 pasang tungkai per segmen bodinya. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian ada crustacea atau disebut dengan crayfish. Dia ada 5 pairs of jointed appendage. Jadi dia ada 5 pasang tungkai dan tentunya berruas-ruas. Dan kalau arachnida itu atau spider, jadi tolong di itu ya, arachnida itu ada spider, ada scorpion atau kalajengking. Jadi kalau spider itu biasanya mempunyai 4 pasang tungkai ya, bisa dihitung ya, 1, 2, 3, 4. Jadi yang namanya laba-laba itu bukan serangga ya, bisa diingat-ingat ya. Kemudian lanjut lagi, insect order. Jadi ordo serangga itu ada banyak sekali ya, kira-kira ada 31 ordo. Dan semakin kesini itu semakin banyak ya, karena banyak penelitian terbaru yang kemudian mengungkap, oh ternyata ada ordo baru dan sebagainya ya. Ini 31 ordo, ini ada ya, ada yang saya merah-merahin ini adalah yang gampang ditemui di sekitar kalian ya. Mulai dari Collembola atau ekor pegas Odonata, itu golongan capung. Epimeroptera itu adalah indikator air bersih. Kemudian ada Dermaptera, Orthoptera, Phasmatodea. Dermaptera itu cocopet, Orthoptera itu golongan belalang, Phasmatodea itu belalang ranting, Mantodea itu adalah Mantodea mantide itu berang sembah. Blattodea itu adalah kecoa. Isoptera itu golongan rayap. Tisanoptera trips. Hemiptera kepik. Hymenoptera itu golongan lebah. Neuroptera itu golongan undur-undur. Coleoptera golongan lebah. Lepidoptera itu kupu-kupu. Siponoptera dan juga Diptera itu lalat. Dia ada banyak ya. Nah, kita akan pelajari nanti jauh lebih dalam lagi mengenai ordo-ordo tersebut. Dan jadi 16 diantaranya itu menyebabkan kerugian secara ekonomi. Karena apa? Karena dia merusak pertanian kita itu. Kemudian ini ya, yang akan banyak kita bahas itu adalah ordo-ordo yang di sini, mulai dari Orthoptera kemudian sampai Blattodea. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya adalah jadi tipe-tipe dari tungkai serangga ya. Kemarin kalian sudah belajar mengenai tipe-tipe tungkai serangga. Nah, kita akan pelajari jauh lebih dalam ya. Insect legs itu minggu lalu kita sudah belajar. Jadi kalau tungkai dari serangga itu terdiri atas 5 bagian, mulai dari koksa. Koksa itu yang menempel pada toraks ya, yang paling dekat dengan toraks. Ada mulai dari koksa, trochanter, femur, tibia, tarsus, dan ada lagi pretarsus sebenarnya ya. Jadi harus benar-benar diingat ya, ada koksa, trochanter, femur, tibia, tarsus ya. Contohnya ini ya, koksa, trochanter tuh kayak dengkulnya gitu ya. Koksa, trochanter, kemudian femur itu paha, tibia, dan tarsus ya. Jadi masing-masing berbeda-beda ya. Kemudian jadi kita akan mempelajari 5 tipe dari tungkai serangga. Mulai dari yang saltatorial.
Ya, saltatorial itu untuk jumping, ya, untuk lompat untuk serangga itu ya, Orthoptera acrididae itu adalah belalang. Dan raptorial ini adalah untuk catching the prey atau menangkap mangsa, ya, contohnya adalah Natodia temantidae. Kemudian ada natatorial. Natatorial di sini ada ketutupan ya, di sini natatorial itu bentuknya seperti ini. Jadi untuk menyelam ya, untuk berenang ya. Umumnya dia untuk serangga-serangga predator yang ada di perairan. Jadi seperti ada selaputnya tungkainya. Kemudian fosorial. Fosorial itu seperti pada tungkai orong-orong. Nah ini ya, dia termodifikasi seperti ini. Untuk apa? Untuk menggali tanah ya. Mole cricket itu adalah orong-orong. Jadi tungkai depannya atau foreleg-nya dia termodifikasi seperti ini. Kemudian kursorial itu untuk berjalan dan juga untuk lari ya. Contohnya adalah pada cockroach. Nah ini ya, ini kursorial. Kemudian ini ada ini saltatorial. Ini ada fosorial untuk menggali. Kemudian ada nggak kelihatan. Ada raptorial, ada natatorial untuk berenang dan lain sebagainya. Dan juga ada modifikasi yang tungkai yang dia mempunyai pollen basketnya. Pollen basketnya di sekitar sini. Ini adalah khusus untuk tungkai pada Hymenoptera, lebah-lebahan. Jadi di lebah itu dia mempunyai tungkai yang termodifikasi untuk bisa membawa pollen gitu ya. Jadi pollen atau pollen basketnya itu nanti bisa nempel di sini sehingga bisa membantu untuk proses penyerbukan seperti itu ya. Semoga jelas untuk tipe-tipe dari serangga, tungkai serangga. Lanjut ke kita sekarang belajar ordo Orthoptera. Orthoptera itu adalah golongan lebah, mulai dari belalang biasa atau acrididae yang saya minta kalian mencari ya belalang ini, dan usahakan mencari yang besar ya. Jadi kalau ukurannya besar nanti akan lebih mudah untuk mengamati. Kemudian ada Grylidae. Grylidae itu jangkrik ya, jangkrik itu Grylidae. Kemudian ada Tetragidae. Tetragidae ini adalah belalang batu ya. Ini ya, ada modifikasi pronotum. Pronotumnya segitiga memanjang ya. Pronotumnya memanjang, bentuknya segitiga. Ini Grylotalpidae itu orong-orong ini yang dia tungkainya fosorial. Kalau Tetigoniidae ini adalah dia belalang pedang yang dia ovipositornya atau bagian belakang dari abdomen itu menyerupai pedang. Kemudian alat mulutnya apa? Alat mulutnya pada umumnya adalah menggigit dan mengunyah. Metamorfosisnya paurometabola atau gradual metamorphosis, kalian sudah tahu ya. Yang pasti gejala yang ditimbulkan oleh Orthoptera ini adalah dia karena menggigit mengunyah berarti ada bekas gerigitan ya. Kemudian jadi fun fact-nya, jadi banyak diantara dari mereka itu dia bisa menghasilkan suara melalui stridulasi atau stridulation ya. Jadi stridulasi itu apa? Stridulasi itu adalah friction between parts of the body. Jadi dia gesekan antar anggota tubuh. Nah beda-beda ya, nanti kita akan pelajari ya. Ada yang gesekan antar sayap, ada yang gesekan dengan sayap dengan tungkai dan lain sebagainya. Jadi ada banyak spesiesnya di dunia ini ya. Jadi yang ingat ya, kalau yang dalam klasifikasi yang sudah kita pelajari yang tadi itu yang ditulis miring itu hanya genus dan spesies. Jadi selebihnya ditulis tegak ya. Jadi nama spesies itu harus ditulis miring atau italic ya. Kemudian kalau pada umumnya Orthoptera yang acrididae atau yang belalang biasa ini hind legs-nya atau tungkai belakangnya itu adalah saltatorial untuk jump, untuk lompat ya. Kemudian kalau
Jadi kalau di Orthoptera itu sayap depan pada Orthoptera itu dia mengeras ya, mengeras, atau disebut dengan tegmen atau tegmina. Jadi sayap depan pada belalang biasanya dia mengeras, disebut tegmen atau tegmina. Sedangkan sayap belakangnya membran. Nanti kalian lihat ya di rumah ya, kalau sudah mempunyai belalang, silahkan direntang sayap depan atau forelegnya dan juga sayap belakang atau hind legnya, hind wingsnya, forewings dan hind wings. Jadi direntang. Kalau yang depan itu namanya adalah tegmina atau tegmen, sedangkan yang belakang dia nanti membran ya. Kemudian serangga itu juga mempunyai alat pendengaran loh, atau namanya dia mempunyai membranous external auditory structure. Jadi dia bisa mendengar melalui apa? Melalui yang namanya timpana ya. Jadi organ pendengaran pada serangga itu namanya adalah timpana, dan biasanya dia itu bentuknya adalah membran. Nanti bisa lihat di selebihnya di praktikum ya. Kemudian ini ada ordo, ada di Orthoptera itu ada banyak sebenarnya familinya, namun yang disebutkan hanya di sini hanya Acrididae, Tetragidae, belalang batu, Grillidae, jangkrik, Grillotalpidae, orang-orang Tettigoniidae itu adalah belalang pedang ya. Jadi kalau Tettigoniidae ini, ketutupan saya silakan lihat di slide, dia mempunyai belakang dari abdomen itu ada kalau betina dia mempunyai ovipositor. Nah, ovipositornya itu dia bentuknya panjang like a sword, jadi menyerupai pedang. Dan suara itu dihasilkan dari friction of the wings and the hind femur. Jadi suara dihasilkan gesekan antara sayap dan juga sayap dan femur tungkai belakang. Tahu kan ya, femur kan bagian dari tungkai ya tepatnya. Jadi dia gesekan antara sayap dan tungkai. Tungkainya bagian mana? Bagian femur. Grillidae atau cricket, Grillidae, cricket atau jangkrik, dia aktif pada malam hari. Kemudian suara dia kan bisa bersuara ya. Jadi suara dihasilkan dari gesekan antar sayap depan pada serangga jantan. Ingat ya, pada serangga jantan, sedangkan pada serangga betina tidak menghasilkan suara. Kemudian Grillotalpidae itu orang-orang ordinary insect dig the ground. Jadi dia sukanya menggali tanah, atau istilahnya adalah fusorial. Kemudian timpana atau auditory external organnya atau organ pendengarannya itu terletak di tibia tungkai depan. Jadi tibia kan bagian dari tungkai yang mulai dari coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus dan pretarsus. Jadi timpananya ada di tibia tungkai depan. Kemudian Acrididae itu adalah belalang biasa, timpananya itu ada di segmen pertama pada abdomen ruas pertama. Jadi timpana pada Acrididae itu di abdomen ruas pertama, dan suara itu dihasilkan dari stridulasi atau pergesekan antar sayap depan ketika flying, ketika terbang, atau gesekan antar sayap depan dengan femur tungkai belakang. Jadi ketika terbang dia suaranya dari gesekan antar sayap. Kalau dia diem aja gitu, suaranya dihasilkan dari gesekan antar sayap depan dan femur tungkai belakang. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada Hemiptera atau Truebucks. Jadi kalau Hemiptera itu sebangsa kutu-kutuan, kepik-kepikan. Jadi segala kutu-kutuan dan kepik-kepikan, kemudian wereng itu masuk ke dalam ordo Hemiptera ya. Ada Reduviidae, itu adalah kepik predator. Nah, biasanya alat mulutnya itu lebih dia punya stilet itu adalah salah satu bagian alat mulut menusuk menghisap dari Hemiptera. Alat mulut menghisap ya, metamorfosisnya adalah Paurometabola. Dia biasanya mempunyai 2
pasang sayap, dan sayap depan disebut dengan hemelytron. Kalau pada Orthoptera disebut tadi sayap depan yang mengeras namanya adalah tegmina. Kalau sayap depan pada Hemiptera disebut dengan hemelytron ya. Dan dia hemelytron itu sayap depannya mengeras. Ini adalah famili Coreidae. Coreidae itu bagian femurnya membesar seperti ini ya. Ini kalau kutu-kutuan salah satunya adalah Mielibak pseudococcidae atau kutu putih yang banyak ditemukan pada pepaya. Tahu ya? Nah, kemudian ini ada walang sangit, dan banyak dari Hemiptera itu juga mempunyai kelenjar bau. Kelenjar bau biasanya ada di sekitar abdomen dan juga torak. Kemudian ini alat mulut dari menusuk menghisapnya seperti jarum ya, dan di sini ada saluran makan dan juga saluran saliva ya. Di sini untuk menusuk dan menghisap. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau yang sudah dijelaskan tadi Hemiptera itu pasti ya metamorfosisnya adalah Paurametabola. Dia punya dua pasang sayap. Sayap depannya mengeras disebut dengan hemelytron, dan dia alat mulutnya adalah menusuk dan menghisap. Dia punya stilet. Stilet itu bentuknya seperti jarum, dan di situ ada duct. Ada duct itu adalah saluran ya, saluran untuk makanan dan untuk salivarinya ya. Jadi seperti ini contoh-contohnya. Untuk contoh-contoh serangga apa saja yang termasuk Hemiptera itu ada banyak ya, bisa dilihat di internet ya. Ini contohnya ada yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada yang namanya Coleoptera. Coleoptera itu apa? Coleoptera itu adalah sebangsa kumbang-kumbangan. Jadi semua kumbang-kumbangan itu termasuk ke ordo Coleoptera ya. Jadi beetles itu adalah kumbang ya. Wiveldia kumbang. Alat mulutnya apa? Alat mulutnya adalah biting and chewing. Alat mulutnya adalah menggigit dan mengunyah, baik itu larva maupun imagonya. Dia metamorfosisnya holometabola, jadi dia melewati proses telur, kemudian menjadi larva, kemudian pupa, dan menjadi imago ya. Dan sayap depan pada Coleoptera yang mengeras itu disebut dengan elytra. Jadi beda-beda ya. Kalau di Orthoptera sayap depan yang mengeras namanya tegmina. Kalau di Hemiptera namanya adalah sayap depan yang mengeras disebut hemelytra. Kalau di Coleoptera itu sayap depan atau forewings yang mengeras disebut dengan elytra ya. Ini contohnya, ini adalah contoh-contoh di sini tidak semua saya sebutkan. Ada Coleoptera scarabaeidae. Coleoptera scarabaeidae seperti ini. Oke, ini contohnya tadi Coleoptera ya. Coleoptera scarabaeidae. Dia adalah ini kumbang kotoran. Jadi yang bulat-bulat ini adalah kotoran. Jadi ada spesies-spesies tertentu, contohnya adalah dung beetle ini, dia kumbang kotoran ya. Kemudian ini juga termasuk Coleoptera scarabaeidae juga, bentuknya seperti ini. Dan yang bentuknya huruf C ini apa? Bentuk huruf C ini adalah fase larva dari Scarabaeidae. Tipe larvanya adalah Scarabaeiform. Nanti belajar di praktikum. Jadi Scarabaeidae itu adalah salah satu family dari Coleoptera. Larvanya tipenya adalah Scarabaeiform, bentuknya huruf C ya. Kemudian ada Coccinellidae, ladybug. Kemudian ada Cerambicidae. Cerambicidae ini ditandakan dengan antenanya itu yang sangat panjang sekali. Nah, itu adalah Cerambicidae ya. Kemudian ini ada Carabidae. Carabidae itu adalah kumbang tanah. Kemudian ada Brentidae, dicatat ya. Brentidae itu adalah kumbang moncong. Ya, kalau dilihat ya di bagian kepala ini ada bentuk moncong. Nah, oleh karena itu disebut dengan kumbang moncong ya, family Brentidae. Carabidae itu termasuk kumbang tanah juga ya. Jadi ada banyak family dari Coleoptera. Oke ya, jadi dicatat ya.
penjelasan saya. Kemudian kita beralih ke Lepidoptera. Lepidoptera ini adalah bangsa kupu dan ngengat. Jadi kalau kupu-kupu itu butterflies, kalau ngengat itu adalah moth. Jadi beda ya antara butterfly and moth. Jadi beda. Salah satu contohnya adalah di sini Lepidoptera sphingidae dan Saturniidae. Kalau Saturniidae ini spesiesnya adalah Attacus atlas. Jadi ini adalah kupu-kupu gajah dan dia sangat besar sekali. Ukurannya bisa sebesar tangan saya ya, seperti ini. Dia kalau terbang ya. Attacus atlas di Saturniidae. Sedangkan yang di bawah, yang di atas ini dia adalah golongan ngengat. Bedanya apa kalau golongan ngengat itu adalah yang paling gampang ditandai adalah dari warna. Kalau dari ngengat itu warnanya kusam, tidak menarik, kemudian warnanya cenderung gelap. Nah, sedangkan kalau butterfly itu adalah warnanya cerah, menarik, ada kuning, hijau, biru, ungu dan lain sebagainya ya. Ini ada contohnya adalah Lepidoptera pieridea. Ini rasanya banyak kalian temui di sekitar rumah kalian. Kalau Papilionidae ini ada papilnya di bagian bawah. Nah ini ya, bagian bawah ini ada papilnya. Ini adalah Lepidoptera nymphalidae. Oke ya. Kemudian dia metamorfosisnya apa? Tentu kalau Lepidoptera sudah pasti holometabola ya, mulai dari telur, larva, pupa dan imago. Jadi Lepidoptera dikarakterisasikan lebih dari tiga ciri ya. Jadi ada banyak ciri yang untuk mencirikan dia itu spesies apa. Kalau di Lepidoptera itu ada scale-nya atau sisiknya. Jadi kalau kalian pernah memegang kupu-kupu atau ngengat, kemudian setelah memegang sayapnya di tangan kalian itu seperti ada serbuk-serbuknya. Nah, itu dia. Itu adalah sisik atau scale dia yang menyelimuti bagian sayapnya ya. Kemudian dari scales atau sisiknya itu biasanya dia seperti hairs ya, mirip seperti rambut, cuma namanya sisik ya. Dan scales tersebut atau sisik-sisik tersebut itu yang memberikan warna dan pola pada butterfly dan juga moth. Jadi beda-beda polanya, warnanya beda-beda ya. Karena apa? Karena sisiknya itu ya. Kalau butterfly dia aktif during the day, atau aktif pada siang hari, atau lebih ke diurnal, aktif pada siang hari atau pagi hari dia keluar, siang hari dia keluar. Namun kalau kita berbicara moth atau ngengat, dia aktifnya pada malam hari atau crepuscular. Crepuscular itu adalah dia aktif primarily during the twilight period, jadi menjelang senja atau sore. Jadi kalau moth itu aktif pada malam atau sore hari ya. Dan sudah saya jelaskan ya, kalau butterfly have a bright color wings, sedangkan moth itu udah warnanya dull and dark color wings. Jadi sudah jelas. Kemudian Diptera, dari asal kata ini ya, Diptera itu bangsa nyamuk, bangsa lalat. Nah itu Diptera ya. Ini adalah lalat rumah yang sering kalian sering ketemukan. Itu ada Muscidae. Kemudian ada Cirpidae. Cirpidae ini adalah dia lalat predator. Nah, Cirpidae. Kemudian nyamuk yang sering menggigit kalian itu adalah family Culicidae. Nah, ini adalah jenis nyamuk juga, yaitu adalah Tipulidae. Kemudian ada Sarcopagidae. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi dia metamorfosisnya juga holometabola. Jadi sudah ya. Kalau D itu berasal dari bahasa Latin, D itu dua, ptera atau pteron itu adalah sayap. Jadi dia mempunyai dua pasang sayap. Namun sayap depan dan belakang beda ya. Sudah saya jelaskan, sayap depan biasanya member. Kalau sayap belakang pada Diptera itu termodifikasi menjadi halter ya.
halter atau insects itu biasanya untuk terbang dia menggunakan single pairs of wings, dia menggunakan sayap depan. The hind wings atau sayap belakangnya itu menjadi lebih ke organ penyeimbang ya. Oleh karena itu dengan adanya halter itu dia bisa perform movementnya itu lebih cepat. Kemudian bisa aerobatik, bisa terbangnya sangat cepat sekali. Nah itu karena apa? Karena ada halternya ya. Dan diphtheria ini banyak yang menjadi vektor penyakit ya. Tadi belum saya jelaskan kalau diphtheria itu banyak menjadi vektor penyakit pada manusia, sedangkan kalau golongan hemiptera, golongan kutu-kutuan itu banyak menjadi vektor pada penyakit tanaman. Ditambahkan ya di penjelasan hemiptera, kalau hemiptera lebih banyak vektor ke penyakit tanaman, sedangkan kalau diphtheria itu vektor penyakit pada manusia, karena banyak penyakit manusia yang memang ditularkan oleh nyamuk dan juga misalnya golongan lalat-lalatan. Kemudian ada Hymenoptera. Kalau Hymenoptera itu dia include bees atau lebah, semut, kemudian juga ada kerawai ya. Alat mulutnya apa? Alat mulutnya adalah menggigit dan mengunyah. Dia metamorfosisnya juga holometabola, jadi mulai telur, larva, pupa, dan juga imago. Kemudian Hymenoptera ini merupakan ordo yang besar sekali, maksudnya dalam segi jumlah dari serangganya. Kemudian banyak dari mereka, dari Hymenoptera itu dia sifatnya parasitik atau banyak yang bersifat sebagai parasitoid. Apa itu parasitoid? Parasitoid adalah serangga yang dia sebagai biological control atau dia bisa mengendalikan hama lainnya. Jadi di mana dia hidup? Parasitoid tersebut adalah hidup di dalam inang. Inangnya di sini adalah si serangganya itu, atau hidup pada inang atau menempel pada inang. Jadi itu namanya parasit ya, atau lebih tepatnya adalah parasitoid. Jadi ada parasitoid. Jadi banyak sebagai agen biological control, dan dia mempunyai femalesnya atau betinanya betinanya dia mempunyai ovipositor juga. Ovipositor itu yang di belakang abdomen, paling belakang. Untuk apa? Untuk dia meletakkan telur ke dalam inangnya. Jadi ada modifikasi dari abdomen namanya ovipositor dia untuk meletakkan telur. Nanti saya tambahkan gambarnya ya. Ini kalau bisa dilihat ini ya. Jadi ini ada semacam jarum gitu ya di belakang abdomen. Nah ini fungsinya adalah untuk meletakkan telur ya. Nanti kalau sudah tidak dipakai dia akan gulung kembali. Kemudian ovipositor juga banyak termodifikasi menjadi stinger atau penyengat, seperti pada lebah-lebah penyengat seperti Vespa affinis, Vespidae. Jadi kalau kalian ketemu Vespa affinis, Vespidae ini atau disebut dengan hornet ya, ini sangat berbahaya dan bisa mematikan sengatannya itu ya. Jadi karena apalagi dia bisa menyengat dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau ada serangga Hymenoptera lebah yang seperti ini modelnya tuh jangan dideketin ya, apalagi ditangkap pakai tangan telanjang, jangan ya, karena berbahaya. Jadi ada banyak ya. Hymenoptera juga golongan semut. Semua golongan semut, mau itu hitam, merah, kuning, tetap familinya adalah Formicidae. Kemudian dan banyak dari serangga dan banyak dari Hymenoptera itu yaitu serangga sosial. Jadi dia mempunyai struktur koloni ya biasanya ya. Sosial insect itu biasanya dia hidup bersama-sama dalam suatu koloni. Contohnya pada semut itu kan ada, dia kalau hidup nggak sendiri-sendiri ya, tapi dia berkoloni.
Baik itu lebah juga kan hidupnya di koloni ya, di suatu sarang ya, hidupnya di koloni. Jadi di koloni itu ada telurnya, ada larvanya, ada pupanya, ada imagonya juga ada gitu ya. Jadi biasanya dia mempunyai kasta-kasta tertentu ya. Ada kasta pekerja, kemudian ada ratu, kemudian ada pejantan, ada prajurit dan lain sebagainya. Dan biasanya dalam satu koloni itu biasanya mempunyai satu atau beberapa females, beberapa betina yang dia bertanggung jawab untuk meletakkan telur. Jadi tidak banyak betinanya di dalam atau ratunya yang untuk meletakkan telur itu untuk bertelur itu nggak banyak gitu. Dan while other member of the colony gather food and do other tasks. Jadi di situ ada ratu, ada raja, kemudian kolonial lainnya itu fungsinya apa? Fungsinya ya dia untuk, misalnya kasta pekerja dia untuk mengumpulkan makanan, dan misalnya kasta prajurit itu berarti untuk melindungi koloni itu ya. Seperti itu adalah Hymenoptera. Kemudian Odonata itu include dragonfly dan damselfly. Bedanya apa? Kalau dragonfly itu adalah capung biasa, sedangkan damselfly itu adalah capung jarum. Alat mulutnya adalah menggigit dan mengunyah. Metamorfosisnya, di situ salah, nanti akan saya ganti ya. Metamorfosisnya adalah hemimetabola. Dan Odonata itu dibagi menjadi dua ya, dragonfly, capung biasa dan capung jarum. Bedanya apa? Kalau capung biasa itu jika fase istirahat dia sayapnya direntangkan di samping abdomen. Sedangkan capung jarum ketika fase istirahat dia diletakkan di atas abdomen. Jadi sangat beda sekali ya antara capung jarum dan capung biasa. Berarti ini adalah karena di atas abdomen berarti dia capung jarum, sedangkan capung yang direntangkan di samping abdomen itu adalah capung biasa. Ini contoh-contohnya ya. Dan ini nayatnya seperti ini, dia hidup di air, sudah saya jelaskan. Telurnya, nayatnya, kemudian ini family-nya Libellulae, dan masih banyak family yang lainnya. Jadi kalau dragonfly itu Anisoptera. Anisoptera itu berarti sayap depan dan sayap belakang itu tidak sama. Lebih lebar yang sayap belakang. Jadi disebut Anisoptera ya, jadi tidak sama. Dan biasanya dia lebih besar ya yang dragonfly itu. Dan matanya biasanya menyatu, tidak ada sekatnya. Dan wings are stretched while resting. Ya, the stretching ya, sudah saya jelaskan. Damselfly itu subordonya adalah Zygoptera. Jadi sayap depan dan sayap belakang ukurannya sama persis. Dan biasanya lebih kecil, dan mata majemuknya itu agak terpisah ya. Kemudian wings are placed over the abdomen while resting. Ketika dia istirahat dia diletakkan di atas abdomen. Seperti itu ya. Nah, capung jarum. Kemudian kita lanjut ke Neuroptera. Neuroptera ini adalah golongan undur-undur. Ini adalah undur-undur ya. Neuroptera Myrmeleontidae. Dan ini semua spesies dalam ordo Neuroptera itu adalah semuanya predator. Jadi dia baik untuk biological control ya, untuk bisa digunakan sebagai agen pengendali hayati. Ini adalah green lacewing. Jadi bentuknya seperti ini, warnanya hijau. Telurnya yang spesifik adalah telurnya bertangkai. Ini adalah family Chrysopidae. Dan ini adalah larvanya. Jadi ini ya, kalau Neuroptera ini adalah ant lion ya, undur-undur. Ini adalah fase larva, telurnya di dalam situ, dan ini fase imagonya. Tolong dibedakan ya, ini imago tapi bukan capung. Kalau capung antenanya tidak seperti ini. Capung itu antenanya biasanya Cetaceus.
dan dia nyaris tidak terlihat, dari sangat kecil sekali. Sedangkan kalau menemukan yang seperti ini adalah imago dari Neuroptera atau imago dari undur-undur ya. Dan kalau Mirmelon lain ini dia membentuk create a sandpit to capture prey. Dia membentuk jebakan atau lubang tanah ya untuk menangkap mangsa. Seperti itu kalau Neuroptera. Kemudian kita lanjut ke Tisanura. Tisanura itu contohnya adalah silverfish. Saya jelaskan ya, silverfish atau dia bukan ikan ya, memang itunya silverfish. Kemudian alat mulutnya adalah menggigit dan mengunyah. Metamorfosisnya tidak mengalami metamorfosis atau ametabola. Kemudian dia biasanya banyak ditemukan pada buku-buku usang, lemari usang, dan dia serangga yang lebih primitif daripada serangga yang lainnya ya. Oke, ini gambarnya, dia warnanya silver. Kemudian ada Mantodea. Mantodea ini praying mantis. Kenapa disebut praying mantis? Karena ya, mantis are sometimes called praying mantis because their foreleg resembling praying. Jadi tungkai depan itu seperti kayak posisi mau sembahyang gitu ya. Jadi disebut praying mantis. Dan semua Mantodea itu adalah predator dan banyak ditemukan pada vegetasi, dan sayap depannya juga mengeras, disebut dengan tegmina. Metamorfosisnya adalah paurometabola atau Mantodea. Jadi metamorfosis bertahap ya. Kemudian ini adalah Ordo Isoptera. Ordo Isoptera itu adalah iso itu adalah sama, sedangkan ptera itu adalah sayap. Nah ini ya, berasal dari bahasa Latin iso sama dan ptera sayap. Jadi sayapnya sama, depan dan belakang. Jadi mirip ya, nearly equal size of the fore and hind wings. Jadi itu. Kemudian dia hidup berkoloni, dia punya kasta-kasta. Dia makan biasanya, dia itu sebagai itu ya, decomposer ya. Kalau rayap itu. Ini termite nest. Nest itu sarangnya. Kalau dibiarkan pada lahan dan tidak ada gangguan, biasanya bisa sampai setinggi ini ya, termite nestnya. Kemudian ini adalah kasta-kastanya. Ini kasta reproduktif yang ini ya, yang bersayap. Kalau yang pucat, ini pucat warnanya dan tubuhnya kurang tersklerotisasi dengan baik. Itu adalah kasta pekerja. Dan kasta pekerja ini dia tugasnya banyak sekali ya. Sudah mencari makan, kemudian dia menyuapi ratu, termite queen-nya ini. Udah cari makan, kemudian nyuapi ratu, kemudian dia juga harus memperbaiki sarang kalau rusak, kemudian dia dia mengasuh yang baru lahir, mengasuh larva yang baru lahir dan lain sebagainya. Jadi kasta pekerja itu adalah kasta yang dia tugasnya paling banyak ya, mulai dari memperbaiki sarang, nyari makan, nyuapin, kemudian dia mengasuh yang baru larva yang baru lahir dan lain sebagainya itu ya. Kalau ini adalah kasta prajurit atau soldier. Jadi soldier ini ada dua bentuknya. Ini ada mandibulata. Dia punya mandible, jadi alat mulut yang seperti capit ini adalah mandible, itu yang sangat besar. Sedangkan ini kasta prajurit ini disebut dengan nasuti, bentuknya seperti ini. Jadi beda ya, ada kasta prajurit yang mandibulata dan nasuti. Ini adalah termite queen-nya. Biasanya dalam satu sarang ini biasanya ada satu atau dua, jadi tidak banyak ya, biasanya satu queen-nya. Dan kalau mau dapat queen-nya ini mungkin harus gali tanah yang dalam sekali ya, sampai kemudian akan dapat termite queen-nya. Coba kalian lihat, ini ada kepala, kemudian ada toraks. Dari sini, ini kepalanya sangat kecil, toraks. Nah, sedangkan abdomen ini sangat besar sekali. Isinya apa kok bisa besar? Isinya adalah telur. Nah gitu ya, ini adalah rajanya.
Jadi ada banyak sih, ada kasta yang lain ada di sini. Ini kasta pekerja ini yang paling pucat ya. Kemudian ada kasta prajurit dan lain sebagainya. Jadi kemudian ada dia kalau di Termite Queen atau di ratunya ini, dia mempunyai abdomennya itu membengkak bagian sini ya. Ini membengkak disebut dengan pisogastrik. Jadi pisogastrik itu adalah pembengkakan abdomen pada ratu ya, ratu rayap. Seperti itu. Oke, kemudian kita pindah ke ordo selanjutnya, yaitu Siponaptera dan Pteraptera. Kalau Siponaptera itu lebih ke flea, kalau Pteraptera itu lice ya. Bedanya apa? Dia sama-sama kutu. Kalau Siponaptera itu lebih ke kutu kucing. Alat mulutnya adalah menusuk dan menghisap. Kalau gambarnya di bawah mikroskop seperti ini ya. Ini kutu kucing kalau di bawah mikroskop seperti itu. Kemudian dia metamorfosisnya adalah holometabola. Kemudian jadi semua serangga itu ya dia ada pergantian fase, namanya yang pergantian fase ditandai dengan ganti kulit nih, itu namanya instar ya. Jadi kalau di serangga ada instar 1, instar 2, instar 3 dan instar 4 dan selanjutnya kemudian menjadi dewasa. Jadi kutu itu dapat hidup 100 hari tanpa makan. Jadi dia bisa misalnya tidak menemukan inang, di sini inangnya adalah kutu kucing misalnya. Ya, dia bisa tetap hidup karena apa? Dia mempunyai cadangan makanan sebelumnya ya. Dan dia bisa jumping 100 kali dari panjang tubuhnya. Twing. Makanya dia bisa loncat ya, bisa lebih menularkan dari satu kucing ke kucing yang lain. Kemudian dan females itu atau betina itu dapat mengkonsumsi lebih banyak 15 kali lebih banyak daripada berat tubuhnya. Jadi dia bisa banyak makan. Makanannya apa? Biasanya adalah darah. Sama dengan Pteraptera, biasanya makanannya adalah darah. Dan lice ini dia alat mulutnya adalah ada yang biting and chewing, ada yang menusuk menghisap dan ada yang menggigit mengunyah ya. Ada beda. Kemudian kalau yang di kutu kepala itu Pteraptera yang dia alat mulutnya adalah piercing and sucking. Dia menusuk dan menghisap. Dia makan darah di kepala kita ya. Dan kebanyakan kalau Pteraptera yang ada di kepala kita itu wingless, dia tidak punya sayap, namun bisa dia bisa berpindah bisa ya. Jadi wingless. Kalau di bawah mikroskop kutu rambutnya itu seperti ini ya. Mengapa dia sangat sukar sekali dilepaskan dari rambut? Karena ya apa? Karena kita lihat sendiri di bagian tungkainya itu seperti ini. Tungkainya itu ada seperti capitnya gitu ya. Jadi dia sekali mencengkram itu sangat kuat sekali ya kalau Pteraptera. Kemudian ada Blattodea dan Epemeroptera. Blattodea itu adalah golongan kecoa. Ada Blattidae familinya, ada Blattelidae, ini kecoa kecil ya, biasanya kecil ukurannya, dan Blaberidae ini ukurannya sangat besar sekali. Kalau Blattidae itu yang biasa ditemukan di rumah kalian. Dan ini adalah kokonnya, dan ini isinya adalah telur, dan ini sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa untuk menembus si telurnya itu. Insektisida apapun masih sangat sukar menembusnya sekali, sehingga susah untuk dikendalikan ya. Ada American cockroach yang disebut dengan American cockroach itu yang Blattidae, sedangkan German cockroach itu adalah Blaberidae. Alat mulutnya adalah menggigit dan mengunyah. Metamorfosisnya adalah paurometabola, jadi metamorfosis bertahap, nanti agak kecil, membesar hingga akhirnya menjadi dewasa ya. Dan tipe alat tipe tungkainya adalah kursoria, jadi untuk berjalan dan juga untuk berlari ya. Kemudian ada Epemeroptera atau disebut dengan mayflies. Alat mulutnya apakah ada? Alat mulut yang
nayatnya atau alat mulut pradewasanya dia biasanya menggigit dan mengunyah, sedangkan alat mulut pada dewasanya itu tereduksi. Apa tereduksi? Dia nggak punya alat mulut, maka dari itu dia disebut mayflies atau dia lalat sehari. Karena apa? Karena pada Epimeroptera ini umur dewasa dari Epimeroptera itu hanya sehari. Karena apa ya? Alat mulutnya tereduksi, dia tidak mempunyai alat mulut. Metamorfosisnya adalah hemimetabola, nayat akuatik, ya sama ya. Dan dia bernafasnya menggunakan insang trachea atau trachea gills. Dan Epimeroptera itu merupakan serangga yang sangat baik untuk dipakai sebagai freshwater indicator atau untuk indikator air bersih. Sehingga ketika kalian menemukan Epimeroptera, dia mempunyai sayap ya, Epimeroptera ya. Kalau dewasanya, dia sudah dipastikan di dekat perairan itu adalah perairan air bersih. Kemudian ada Dermaptera dan Thysanoptera. Kalau Dermaptera itu alat mulutnya menggigit dan mengunyah. Dermaptera sepertinya ini bahasa nama umumnya adalah cocopet, dan dia metamorfosisnya adalah holometabola, mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Dan semua spesies dalam ordo Dermaptera itu adalah predator. Kemudian, silakan dilihat bagian ovipositor atau bagian posterior, bagian belakang dari abdomen itu ada seperti capit. Itu fungsinya adalah untuk oviposisi, untuk meletakkan telur untuk oviposisi, untuk mating, untuk kopulasi. Ya, jadi dia sersi itu termodifikasi menjadi forceps atau capit. Jadi ada banyak modifikasi dari ovipositor. Jadi salah satunya bentuknya sersi. Nah, ini dia bisa untuk membantu kopulasi, dalam proses mating, bisa untuk bertarung, bisa untuk melipat sayap. Jadi itu ya fungsi lainnya. Front wingnya atau forewing itu adalah tekmina juga. Sedangkan kalau sayap belakang itu semisirkular, itu setengah melingkar. Sedangkan Thysanoptera itu trips, alat mulutnya adalah meraut dan menghisap. Kemudian dia banyak menjadi hama pada tanaman bunga-bungaan, kemudian jeruk, kemudian onion, kemudian ada beringin. Pohon beringin itu kalau daunnya kalau ada yang melipat-lipat kan, nah itu bisa dipastikan dia keriting karena Thysanoptera. Bisa dicek ya nanti ya kalau ada pohon beringin. Kemudian ini ada info yang menarik untuk kalian, ada yang namanya edible insect. Edible insect itu apa? Serangga yang bisa dimakan, serangga yang bisa dikonsumsi. Gitu. Apakah ada serangga yang bisa dikonsumsi? Tentu ada. Dan apakah ada di Indonesia itu banyak yang mengkonsumsi serangga? Contohnya adalah mengkonsumsi laron, mengkonsumsi larva dari kumbang. Nah, ini ya kalau di luar negeri ada ini Tenebrium molitor yang mungkin nanti digunakan untuk praktikum ya. Tenebrium molitor. Kemudian ini ada Acrididae digunakan untuk salad dan lain sebagainya. Jadi apakah ada serangga yang dimakan dan apakah aman? Nah, yang namanya serangga itu banyak proteinnya, ya. Jadi bisa untuk dikonsumsi atau apakah aman dan tidak? Ya ada yang aman, ada yang tidak. Nanti kapan-kapan kita akan belajar lebih banyak lagi. Kemudian ini ya, budaya memakan dari serangga itu disebut dengan entomophagy. Take home assignment ada resume kuliah. Kemudian resume tim A, B, C itu ada nanti ada group discussion ya. Group discussionnya ada grup 1 itu tim A, grup dan seterusnya tim B, tim C untuk grup 3. Dan silahkan nanti untuk minggu depan bisa presentasi ya, atau bisa menyampaikan itunya ya.
Ada template-nya, nanti akan saya sediakan maksimal 15 slide dan presentasi maksimal 15 menit per grup. Oke, rasanya itu saja ya untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi untuk grup discussion itu tentang grup Rodentia itu kelompok 1, Rodent Pest Management untuk grup 2, dan tentang penyakit tanaman itu grup 3 ya. Oke, silakan bikin materi sendiri sebaik mungkin dan sebaik mungkin ya. Seperti biasa ada mini review, kemudian ada e-presence, mini quiz, dan jangan lupa silahkan kerjakan semua take home assignment, karena kalau tidak mengerjakan take home assignment 1 terlewat pun nanti kalian tidak akan bisa mengikuti ujian dengan saya. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.